Udah. Oke. Makasih banyak ya. Ya pula lama. Ini apa nih? Insyaallah tempatnya. Arah. Tadi dari dalam. Kamu. Mana dari sana udah? Belum. Tadi shoot down olehnya atau sosok yang untuk yang mau. Dan jangan membelakangi. Harus ya. Kalau B membelakangi laptop kan, Boh? Oke. Nah, mulai ya. Nah, udah siap, Ibu? Udah, Bu. Udah, Pak. Saya mulai, Pak. Sudah, Pak. Nah, tadi gambarnya memang kurang pas. Iya, Pak. Gambarnya tadi kurang pas. Laptop belakang, Pak, ya? Nah. Sini gini, Pak. Coba majukan. Ini udah pas, Pak. Ya, itu udah nampak semua yang besarnya. Oke, Pak. Saya mulai, Pak. Aduh, ya Allah. Kram. Aduh. Belakang. Ini tabas. Oke, kita mulai ya. Oke, Ibu, sudah bisa dimulai. Sambil terus ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Hari ini kita akan masuk pembelajaran biologi dengan materi kita limbah. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih pada kalian. Gimana kira-kira kabar kalian hari ini? Baik. Udah makan hari ini? Siapa yang belum makan? Udah makan. Absensinya sama siapa? Absensi kehadiran? Mana Nena? Ibu mau cek? Di kelas. Ada yang tidak hadir? Oh, ini ada. Biar Ibu absen Ibu aja. Agustia Beliana. Apa? Ahmad Ariza. Azaria, maaf. Ahmad Azaria. Oke. Alfiska Dazaira. Asni Eka. Azahra. Bunga Rizky. Cut Cifa. Cut Nurizami. Cut Rasha Ramauza. Diana.
Fatin. Oke. Ira. Jauh Harati. Lara. Mursida. Mutiasari. Nabila Ulfa. Nailul Huda. Nailul Husna. Nur Hidayah. Nurliki. Oji. Oji. Oke, izin. Pildail. Ridwan Saputra. Rizka Nabila. Tazkiyatul Aulia. Sakit. Oke. Untuk memberkahi acara kita pada hari ini, seperti biasanya kita dimulai dengan Oke, silahkan kita berdoa dulu. Berdoa. Siapa yang pimpin doa? Ketua kelas, berdoa dimulai gitu. Oke, baiklah. Sudah berdoa. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa dimudahkan segala aktivitas kita hari ini, dilancarkan ya. Sementara udah. Baiklah, ini karena ini sudah siap, langsung kita perhatikan di depan. Nampak semuanya? Oke, pelajaran apa kita hari ini? Biologi, materinya? Limbah. Oke, limbah. Nah, sebelum limbah, kita kan udah belajar yang namanya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan sebelum bab limbah ini. Nah, kira-kira pada kalian masih ingat nggak? Ada nggak yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih. Oke, berarti kalau masih ingat materinya berarti tahulah ya. Kira-kira kalau misalnya nih, menurut kalian apa dampak yang terjadi jika misalnya hewan ataupun tumbuhan itu ada yang mati? Kira-kira apa yang terjadi pada tumbuhan dan hewan yang kalau misalnya mati? Bau. Jadi bau. Jadi apa lagi? Jadi bangkai. Terus apa lagi? Jadi sampah nggak kira-kira? Iya kan? Jadi sampah kan, daun-daun tuh yang gugur-gugur kan jadi sampah. Ya kan? Oke, jadi kira-kira kalau misalnya bangkai hewan itu bisa nggak kita katakan sebagai limbah? Bisa. Kalau sisa-sisa tumbuhan bisa nggak dikatakan limbah? Bisa. Oke, kalau bisa berarti kenapa bisa ya kira-kira? Ya bisa aja ya, karena kan sisa ya kan? Oke, kita next. Nah,
Ini untuk KD-nya, untuk KD hari ini kita mengevaluasi berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup dan dampak polusi terhadap perubahan lingkungan hidup dan kesehatan. Yang kedua, memanfaatkan berbagai macam limbah aktivitas makhluk hidup dan dampak polusi terhadap perubahan lingkungan dan kesehatan. Nah, sekarang ini Ibu akan memberikan beberapa gambar ke kalian. Kira-kira ini gambar apa? Sampah apa? Plastik, sampah plastik ya. Ini sampah plastik yang udah menggunung. Kira-kira bagus nggak kalau kita temukan di daerah kita seperti ini gambarnya? Nah, oke. Kalau ini sampah apa? Sampah tumbuhan. Biasanya kalau sampah tumbuhan disebut dengan sampah apa lagi? Kira-kira pernah nggak kalian dengar? Kalau tumbuhan itu selain sampah tumbuhan disebut dengan sampah apa gitu? Organik. Oke ya. Itu udah ada pemahaman sedikit ya. Kalau ini apa? Bunga. Apanya nih kalau di situ, kalau di gambar ketiga apanya yang dikatakan sampah atau limbah di situ? Banyak, ya, karena banyak itu kan harusnya di mobil kan, tapi itu digunakan sebagai pot. Nah, itu nanti ada juga di pembelajaran kita hari ini. Kenapa bisa dijadikan ke potnya itu? Oke, sekarang kita harus ketahui tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu memerinci jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Jadi ada nanti limbah berdasarkan sumber ini namanya. Kemudian merangkum jenis-jenis limbah berdasarkan unsur pembentuknya. Ada pembentuk apa saja. Ada lagi jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Terus jenis-jenis limbah berdasarkan nilai ekonominya. Nah, ada nilai ekonomi berarti. Terus pembuatan pupuk kompos berdasarkan wacana. Jadi ini nanti ada wacananya di LKPD. Terus selanjutnya ada konsep 3R. Reuse, reduce, dan recycle dengan gambar. Dan yang terakhir membuat satu produk dari limbah atau recycle. Ini yang tugas kalian hari ini. Karena model pembelajaran kita PJBL, jadi kalian nanti harus menghasilkan suatu produk dari limbah. Oke. Nah, sebelumnya kita tonton dulu ini ya. Kedengaran nggak? Macet ini? Kedengar? Oke. Kecil suaranya ya. Coba Ibu ini dulu ya. Exit dulu. Bluetooth. Bluetooth-nya di mana? Atau suaranya Ibu besarkan ya. Tadi udah habis. Atau jangan ribut aja lah. Speakernya nggak ini. Dia nggak lagi di Bluetooth ini maksud Ibu. Jadi kalau yang satu lagi bisa. Coba ada yang bisa nggak bantu Ibu? Ada yang bisa bantu Ibu? Soalnya ini Ibu nggak kurang paham juga ini. Ini bukan, ini bukan. Ini juga bukan kan? Di sini pun Ibu nggak tahu di mana ini. Ya, siapa yang bisa tolong? Kita kalau nggak dengar aja lah ya. Kemarin karena ini nggak tahu Ibu kemana. Ini printer yang ada di sini. Kita add device pun nggak keluar. Biasanya dia keluar nanti. Ini lagi di searching. Searching for device. Oke.
Takutnya lama loh. Kalau ada yang bisa bolehlah bantu. Jadi ini udah hidup yang speakernya, tapi di sininya belum terkonek. Jadinya gini dia. Saya nggak bisa ibu ini aja lah ya. Tolong mohon maaf ya, ini tolong jangan ribut. Ini Bu, telepon. Nah, takutnya coba yang ke depan lagi biar dengar. Udah selesai nih ya videonya ya. Nah, kira-kira kalian bisa nggak buat kayak si yoga ini? Bisa? Ada rencana mau buat? Nah, apa tanggapan kalian setelah menyimak video ini? Gimana? Menciptakan apa? Menciptakan sebuah karya. Ya, jadi ya, sampah yang harusnya kita buang, yang merupakan sisa, tapi bisa dijadikan barang yang mahal, bernilai ekonomis, udah jadi tempat duduk yang estetik,
hiasan-hiasan di kafe, karena sekarang kan harus yang bagus semua, ya. Jadi setelah di sini berdasarkan video yang telah disimak diskusikan bersama teman kelompok tentang limbah yang akan didaur ulang serta tuangkan ke dalam LKPD yang sudah diberikan. LKPD-nya kan belum Ibu berikan. Sekarang Ibu bagikan kelompok kalian. Kelompok 1, ini nanti setelah Ibu bagikan baru duduk per kelompok ya. Mutia Sari, Fatin, Aulia, Ridwan, Syifa, Nur Rizami, sama Nur Hidayah. Kelompok 2, Rizka, Zahra, Dika, Alfiska, Jauharati, Vendra, dan Oji. Kelompok 3, Nailul Husna, Pildail, Nailul Huda, Agustia, Diana, Bunga Rizki, Mursida. Kelompok 4, Lara, Fitria, Lara Fitria maksudnya, Ira, Cut, Rasya Ramauza, Nabila, Nurliki, Asi, sama Ahmad Azaria. Silahkan duduk per kelompok. Ini jangan ada yang duduk di kelompok ini ya, karena biar di sini semua masuknya. Jadi keempat-empatnya dibuat di sini. Apa-apa dekat-dekatan. Terus diambil bahannya. Kan bahannya kalau udah tahu kan apa yang kelompok 1 di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di bagian ini, kelompok 3 di belakang kelompok 1, kelompok 4 di belakang kelompok 2. Jadi di sini semua gitu. Diangkat, jangan digeser nanti. Kelompok 2 di sini, kelompok 1 di sini. Jadi bahan kalian, bahannya diambil sesuai apa bahan kalian itu. Itu di plastik itu. Kelompok 1. Nih, kelompok 2 ini kelompok 1. Kelompok 2, mana kelompok 2 ini? Kelompok 3 di ini ya. Kelompok 4. Ini untuk kelompok 2. Udah? Sekarang silahkan diskusikan dengan teman kelompok kalian. Kira-kira apa yang ingin kalian buat. Terus susun juga jadwal yang udah kalian tentukan. Udah ada ketemu kelompoknya? Ada siap? Udah, coba diperhatikan dulu. Itu kalau bahannya kan kalian kemarin bilangnya kan ada bahan dari kelas kan. Jadi nanti kalau misalnya mau pinjam-pinjam nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu ribut. Misalnya pinjamlah apa, double tip, pinjam apa gitu ya. Sama kawan ya. Sekarang kalian diskusikan apa yang ingin kalian buat. Terus tentukan jadwalnya. Nanti jadwalnya apa, ditulis di LKPD. Ini untuk lembar pertamanya, kalian buat di sini nama kelompok kalian, nama anggotanya. Siapa-siapa saja. Ini ada petunjuknya juga. Terus untuk yang kedua, lembar keduanya ditulis topik proyek atau rancangan, desain rancangan proyek yang ingin kalian lakukan apa, misalnya apa. Ditulis di sini judulnya. Dan untuk selanjutnya, itu alat dan bahan serta langkah-langkah kerja. Terus juga alat dan bahannya apa, langkah kerjanya apa. Ya. Untuk kemudian, nah ini ada tabel pembagian tugas. Ditulis misalnya yang pertama, siapa misalnya di sini? Syifa, tugasnya apa? Mengumpulkan alat dan bahan. Nah, yang kedua misalnya Zahra, tugasnya untuk
merakit misalnya, atau merakit membuat yang kecil-kecil gitu kan. Yang ketiga misalnya Nelul Husna, buatnya apa? Tulis di sini. Ini per kelompoknya ditulis ya, jangan ditulis nama orang lain. Terus yang selanjutnya di sini ada hari atau tanggal. Misalnya kalian sudah buat ini dari hari apa? Misal apa hari ini langsung siap, atau dari kemarin kalian sudah kumpulkan bahan-bahannya karena sudah ibu tugaskan, buat di sini. Oh, berarti kemarin tanggal hari Kamis tanggal sekian kami sudah mengumpulkan tugas. Ini langkah-langkahnya ditulis juga di sini. Dan yang ke selanjutnya, nah ini nanti yang keempat, yang memonitor itu. Nah ini langkah kerja. Langkah kerjanya ditulis lagi, kemudian nanti di checklist. Apakah sudah, apakah belum. Gitu. Langkah kerja itu sama dengan di sini. Sama dengan langkah kerja yang ini. Langkah kerja yang akan dikerjakan. Cuman kalau di sini jadwalnya. Karena kita kalau dalam proyek kan nggak mungkin nggak ada jadwal. Jadi di sini ada jadwalnya, hari apa, tanggal berapa di sini. Ini langkah-langkahnya. Kalau di sini ditulis langkah apa yang sudah dan langkah apa yang belum. Kalau memang sudah semua, misalnya mengumpulkan alat dan bahan, oh udah Bu kemarin misalnya, di checklist, oh udah. Kemudian yang kedua, menyusun menyusun yang sudah dibuat itu menjadi satu produk. Udah juga Bu, hari ini kami lakukan, misalnya gitu kan, checklist. Nah, yang terakhir nanti baru Ibu suruh kalian untuk menguji hasil. Nah, menguji hasil ini Ibu nanti yang lihat ke kelompok kalian itu, sudah sesuai nggak yang kalian buat itu dengan langkah kerja yang kalian lakukan. Kalau belum sesuai berarti belum betul, ya kan? Namanya ini uji kelayakan. Terus yang terakhir baru kalian perwakilan. Coba didengar ya. Perwakilan kelompok, boleh 2 orang, boleh 3 orang, nggak usah semua, ke depan untuk mempresentasikan yang kalian yang kalian buat, ya. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Dan yang kawan di bangku juga nanti membantu apabila nanti mungkin ada pertanyaan gitu kan dari kawan-kawan yang lain, atau ada saran masukan, itu nanti ditulis bagi kawan-kawan yang duduk di bangku. Dah terakhir habis. Dan kemudian LKPD-nya diisi, jadi bagi tugasnya. Nanti juga ditulis itu di pembagian tugas. Yang mengisi LKPD siapa, yang mengumpulkan alat dan bahan siapa. Oke. Didiskusikan dulu sama kawannya. Kenapa itu? Hah? Ya. Bagi yang tidak hadir itu tidak perlu ditulis nama. Ini udah ada desain produknya kira-kira? Sudah. Apa kira-kira? Ini kelompok 2 ya? Apa yang akan direncanakan untuk dibuat? Buat lavender dari deterjen. Plastik deterjen itu ya. Yang biasanya kita buat untuk cuci-cuci, daripada dibuang banyak, dibuat ke lavender gitu ya. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Apa rencananya? Ditulis LKPD. Udah selesai berarti, udah hampir selesai ya? Apa topiknya? Desainnya? Oh, buat daur ulang itu. Iya. Berarti ini tinggal merakit-rakit aja ya. Sudah dikumpulkan berarti kemarin? Ini kelompok ini apa nih, main-main batu? Enggak, Bu. Buat apa? Jaring ini, Bu. Jaring. Oh, itu jaring itu dibeli atau diambil dari hasil-hasil sumbangan maulid biasanya? Ya, sumbangan maulid kan banyak kan, daripada terbuang, kita pergunakan. Ini origami untuk apa? Mau buat apa? Mau buat hiasan apa? Bukan. Hiasan dinding. Apa bahan di dalamnya selain itu? Origami. Ini untuk apa ini? Untuk buat kayak bunga. Oh, ini bunganya nanti. Oke.
Sudah ada desainnya ya, rancangan desain sudah ada. Untuk jadwalnya kalian butuh berapa hari kira-kira di sini? Kelompok ini? 1 hari, 2 hari? 1 hari selesai ya? Oke, silahkan dikerjakan terus ya. Biar nggak Ibu mengganggu, nanti Ibu cek lagi. Surat di Allah. Jika ada kendala dalam kelompok, misalnya, Bu, ini gimana, Bu? Ini kayak mana pengisiannya segala macam, itu bisa ditanyakan ya. Ditanyakan ke Ibu. Atau ada yang hal-hal yang tidak paham, itu bisa ditanyakan. Ini pakai double tip ya. Di sini di seperti ini kan, di sini. Jadi double tipnya, terus dilipat gitu kan. Setelah dilipat baru digunting-gunting. Terus di sini juga dioleskan. Ini dioleskan apa lem juga ya di sini. Kalau misalnya lem-lemnya udah kira-kira mau apa dilemkan lagi biar nanti kuat nanti pas presentasinya. Nanti kan ada uji kelayakannya kan, dilihat ini sesuai nggak dengan langkah kerja yang kalian buat. Itu yang dari origaminya ya. Oke, jadi coba ya. Hati-hati. Oh, ini udah ada yang udah siap juga ya. Hampir siap ya. Ada yang sudah siap? Sedikit lagi. KKPD-nya udah terisi semua? Belum. Ada itu terus. Sambil diskusi, bagi tugas, ada yang isi LKPD, ada yang buat terus karyanya.
Boleh ditulis di selanjutnya terus, dilewatkan aja terus boleh. Atau dikecil-kecilkan tulisannya pun boleh. Anakku, kenapa itu belum ada bahasanya kan? Apa kan baca maksudnya kan? Oh, pokoknya aku tinggal dulunya. Lagi nyana kan mau, tapi karena kan juga nggak itu mana lo kasih stop lagi aktif. Siapa? Ada yang bertanya? Kelompok berapa? Boleh dicok aja nih, dicolok coknya. Tapi tunggu panas juga itu kan? Ya, Bu. Iya, ya. Kalau yang sudah dibuat misalnya udah dirangkai tapi nggak kuat, itu dilem kembali nggak apa-apa. Saya di waktunya 3 menit lagi. Setelah ini Ibu uji kelayakan namanya. Uji kelayakan, menguji kelayakan itu, jadi dilihat, Ibu lihat apa yang udah kalian buat itu sesuai nggak dengan langkah kerja yang udah dilakukan. Nah, karya kalian yang kelompok 1 itu Ibu lihat lagi, Ibu baca nanti yang langkahnya, setelah itu nanti baru presentasi. Jadi nanti jangan kalian nulisnya lain dan dibuat lain gitu. Ya Nur Hidayah, udah siap kelompoknya? Udah bisa Ibu uji kelayakan? Menguji hasil atau menguji kelayakan. Nggak apa-apa, cek terus ini, nggak apa-apa. Itu bukan nggak mau, itu memang lama dia. Tunggu panas dulu nanti kan baru dipencet. Di apanya? Dipegang dulu itunya. Kayaknya sudah bisa Ibu uji kelayakan ini ya. Ibu mulai dari kelompok 1, kelompok 4 sambil tunggu apa lemnya panas ini, lem lilinnya tepat ini. Karena kan nanti Ibu lihat dulu. Kenapa ini? Ini apa yang dibuat? Pensil, Ibu. Iya. Bisa di tempat pensilnya? Buat ini. Jadi sudah sesuai dengan langkah kerja yang kalian lakukan? Jadi buat ininya dulu atau apanya dulu? Ini dulu dibuat. Terus ini di double tip bukan? Atau di lem? Ini double tip. Nah, ini di lem ya. Di bawahnya. Di bawahnya ini apa? Kardus. Biar lebih kuat, oke? Kalau memang sudah sesuai dengan langkahnya, berarti ini udah bisa nanti untuk kita presentasi ya. Untuk kelompok 2, jadi yang lavendernya udah bagus semua. Daun-daunnya nggak ini lagi kan? Ada yang layu, kalau nggak layu-layu gini boleh nanti dipaskan lagi. Kalau lem-lemnya nggak ini. Ini udah sesuai dengan langkah kerja yang kalian lakukan. Kalau memang sudah sesuai, berarti sudah. Ini bunga-bungaan ini nih kelompok 3 ya. Ada masih di lem ya, ada perlu di lem ya. Ada yang terbuka. Kalau nggak kuat dengan lem itu, coba dilem double tip. Dilem pakai double tip kalau nggak kuat pakai ini.
Karena kan ini kan bahannya bukan kertas. Ini agak payah. Ini lagi pewarnaannya, sudah mau finishing. Tinggal tunggu lem yang itu ya. Dicek-cek nanti kalau dia udah kepanasan, tumpah ininya. Tumpah apa namanya? Lem lilinnya itu. Hati-hati ya karena lemnya panas. Ditekan agak kuat biasanya itu kan. Ya. Sudah? Sudah siap? Jadi soal KPD. Kelompok 1 sudah? Di Bandung presentasi itu nggak terkenal. Dulu berapa kali sampai awalnya kan tahu terus nggak dulu nanti. Ini gagal kordu apa? Kordu al gitu ya. Di kulitnya, tapi kan untuk presentasi kan kita bisa nanti yang di kalau di kantor kan kita enggak usah. Ya lah. Udah di lem itu. Ya kan nggak jadi lem tuh, kan karena dibentuk macam mana dibentuk macam mana kali aku lihat ada dulu kan. Aduh, ya lah. Udah siap semua? Udah bisa kita evaluasi kegiatan kita atau mempresentasikan? Presentasikanlah hasil proyek yang sudah dilakukan. Untuk kelompok 1 mana dia? Kelompok 1. Siapa yang ingin maju? Ingin maju? Enggak. Perwakilan.
2 orang atau 3 orang, satu yang baca, satu yang pegang produk boleh, atau 3 orang boleh juga, nanti satu yang baca, satu yang pegang produk, satu yang jawab pertanyaan boleh. Yang di bangku atau yang di meja itu tetap menulis ya. Perwakilan yang tinggal itu ditulis nanti apa-apa pertanyaan dari kelompok yang lain untuk presentasinya. Dipegangnya nggak di bawah, nanti takutnya jatuh. Dah, hadapnya ke kawan. Ada Ibu. Iya, biar nanti orang tahu apa betul nggak yang dibuat itu. Nah, silakan dipresentasikan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatin Aulia Rahma. Perkenalkan, nama saya Siti Kosmairat. Kawan yang lain tidak dikenalkan. Siapa lagi? Saya Mujatadi dan Nurigani. Oke, ada 3. Ya, terus? Proyek dari kelompok kami mendaur ulang kertas menjadi pensil. Alat dan bahan kertas jeruk makalah yang berwarna sebanyak 6 lembar, kardus, stik es, pipet atau sedotan air, lem, gunting, double tip. Terus? Langkah-langkah kerja, potong kertas jeruk dengan ukuran 20 kali 20, kemudian lipat menjadi 3, tempelkan double tip pada sisinya dan rekatkan satu lain. Kemudian potong kardus dengan ukuran panjang yang sesuai dengan ukuran kertas. Jadikan kardus 2 bagian, 2 kardus dijadikan bagian alas bawah dan 1 kardus dijadikan alas tempat kertas. Rekatkan sebabkan antara 2 kardus bagian alas bawah dengan cara melubangi bagian tengahnya. Tempelkan dengan lem stick es di bagian alas supaya permukaannya lebih kuat. Kemudian satukan bagian alas bawah dan alas jeruk. Jadilah tempat pensil yang dapat memutar. Nah, coba lihat contohnya. Nah, ini hasil karyanya. Bagus nggak kira-kira? Oke, terus? Udah siap? Nah, buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, mungkin mau tahu apa aja, berapa habis uangnya mungkin, atau berapa lama. Silakan. Kami membuka sesi pertanyaan. Adakah yang bertanya? Ada yang bertanya? Atau? Ada, Bu. Kelompok berapa ini? 2. Oke, kelompok 2 ingin bertanya, silakan. Bagaimanakah pembagian tugas pada kelompok Anda? Dan berapa lama penyusun jadwal pengerjaan proyek? Jawab terus? Atau ditampung dulu pertanyaan yang lain? Kami membagi tugas menjadi 3 bagian. Pertama, bagian pengumpulan bahan dilakukan oleh Fatin Aulia Rahma Mujatadi. Kedua, bagian pengambilan bahan dikerjakan oleh Kosmairat Ibuan Syafra. Ketiga, bagian penyusunan lengkap dilakukan oleh Nurigani Nurwijaya. Terus? Jadwal kami pada Januari 2023 mengumpulkan alat dan bahan dan Januari 2023 merakit proyek. Ya, berarti udah dikumpulkan bahannya dari kemarin. Hari ini yang dirakit di sini. Ada lagi yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Enggak. Kalau enggak, silahkan ditutup kelompok 1. Hanya ini yang dapat kami
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lemes kali yang bacanya ya. Belum makan ya, Fatin ya? Gak ada tenaga. Kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 ini mempresentasikan hasil karya kami. Saya sendiri adalah anak dari dan Rizka Nabila, Pendra Rizal, dan Rizka Madani. Topik proyek kami adalah nge-lavender dari limbah plastik. Alat dan bahannya adalah plastik sabun cair, tusuk sate, double tip, kertas layang, lem, gunting, kap, cat air, dan kuah. Langkah-langkah kerjanya. Pertama, potong plastik sabun cair bagi menjadi 2, rekatkan satu sama lain dengan double tip. Selanjutnya, gunting bagian atasnya sampai menyentuh perangkat lem. Lalu, putarkan ke tusuk sate secara melingkar ke bawah. Buatlah beberapa bunga dengan ulang cara yang sama. Selanjutnya, gunting kertas layang-layang dengan bentuk daun. Lalu, letakkan bagian daun pada tusuk sate. Susun di dalam cup yang diisi dengan batu-batu kecil. Cat bagian luar cup supaya menjadi bunga yang lebih indah. Lalu jadilah bunga lavender. Terus, udah siap? Sudah, Bu. Nah, buka sesi pertanyaan mungkin. Ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 membutuhkan sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya kelompok 1? Kelompok 3? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Nggak ada. Kelompok 4? Mau bertanya, silakan. Kenapa gitu? Baik, kelompok 3. Berdiri aja, nggak nampak ini yang bertanya. Ya, hadap sini. Oke. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menanyakan hasil kalian. Apa saja bahan yang didaur ulang dari proyek yang kelompok 2 kerjakan? Baik, kami akan menjawab. Ada beberapa bahan yang kami ambil dari limbah yang ada di rumah, yaitu plastik sabun cair, bekas cucian, tusuk sate, bakso somai yang ada di lingkungan sekolah, terutama kantin, dan cup atau gelas plastik yang sering digunakan sebagai wadah es teh atau air. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak mau bertanya? Udah pas. Jadi pertanyaannya berarti yang ditanyakan bukan alatnya udah dikasih tahu, tapi yang bekasnya itu apa yang sebenarnya diambil. Kan kita ceritanya ini daur ulang limbah dari bahan bekas. Yang ditanyakan si Nail Husna itu yang bekasnya apa gitu. Jadi kan kita nggak boleh. Udah, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil karya kami hari ini yang dengan topik menyulap jaring pembungkus buah menjadi bunga. Dengan saya sendiri, Nailul Husna, dan teman saya Musida Alfa, Diana, dan Bunga Rizky. Kami langsung menjelaskannya. Yang pertama, kami ingin mengatakan alat dan bahannya. Yang pertama, kita membutuhkan jaring pembungkus buah berwarna merah muda dan putih.
double tip, lem, dan gunting. Untuk langkah-langkah kerjanya, yang pertama, potong jaring pembungkus dan bentuk menjadi bunga. Buat dua lapisan, lapisan dalam berwarna merah dan lapisan luar berwarna putih. Tempelkan double tip pada sisi-sisinya dan dekatkan satu sama lain. Kemudian potong kertas layang serta bentuk daun. Lem bagian daun tepat di bawah bunga. Rekatkan kertas layang lainnya di bagian bawah bentuk sate. Susun bunga dengan rapi dan masukkan ke dalam cup atau gelas plastik yang sudah diisi oleh batu-batu kecil. Dan warnai bagian luar cup atau gelas plastik supaya lebih indah. Bunga dari jaring pembungkus sudah siap. Sudah selesai. Selesainya ini ya selesai gitu menurutnya kayak lega gitu kan. Ada nih buka sesi pertanyaannya. Kami kelompok 3 ingin membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang kurang jelas mohon dipertanyakan. Ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1 ada? Kelompok 4. Nah, udah tunjuk tangan. Silahkan kelompok 4. Diri biar jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan apa saja bahan-bahan yang termasuk dalam limbah dari proyek yang saya kerjakan dan jelaskan pula masuk dalam jenis limbah manakah limbah tersebut. Baik, kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Di mana bahan-bahan yang termasuk dari proyek ini adalah jaring-jaring buah, cup, gelas plastik, kertas layang, sisa pemakaian. Semua bahan kami gunakan termasuk ke dalam limbah rumah tangga. Terima kasih atas jawabannya. Langsung ditutup ya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Berhidayah belum enggak lipat banget. Kelompok 4 silahkan maju perwakilannya. Enggak komputer itu. Kalau mau record kan panas. Pasti recording. Kalau recording. Record kan? Hah? Nailul Husna. Ada kawannya lagi panggil. Silahkan. Jauharati mana? Ada keperluan nih kawannya. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Proyek Gampang Telur Menjadi Hiasan Dinding dengan saya sendiri Lara Putra dan teman saya yang bernama Yani dan Ahmad Azharia, Lutfi, Asmi Eka Suryani, Nabila Ubarahmah, dan Rasya Ramaza. Pertama ada alat dan bahan. Alatnya tray karton telur, kardus, origami, lem, cat air, pipet atau sedotan, tusuk sate, dan gunting. Adapun langkah-langkah kerjanya, yang pertama, potong-potong tray karton menjadi bagian kecil. Yang kedua, warnai bagian dalam tray karton yang telah dipotong. Yang ketiga, ulangi sampai habis. Yang keempat, potong kardus menjadi persegi panjang. Yang kelima, tempelkan origami hitam sebagai warna dasar. Yang keenam, lem bagian tusuk sate sebagai batas dan bagian bunga adalah tray karton. Yang ketujuh, letakkan pula bagian sisi bingkai dengan sedotan atau pipet. Yang ketujuh, warnai sebagus mungkin untuk hasil rumah dan terakhir berilah hiasan dinding yang indah. Seperti ini hasilnya. Nah, itu hasilnya ya. Oke, bagus ya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1 bertanya, silahkan. Saya Kok nggak tahu kok gini kelompok 1 kelompok sendiri. Baik, saya akan menjawab. Kami membutuhkan waktu 2 kali pertemuan. Hari pertama, kami mengumpulkan bahan proyek dan
bersih dan mengeringkannya. Keesokannya kami rancang serta buat dengan bagus dan rapi. Terima kasih atas Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nggak mau bertanya? Oke, silakan tutup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Bagus ya presentasinya ya. Tapi kurangnya pertanyaan. Pertanyaannya satu aja, satu kelompok, satu pertanyaan. Kenapa nggak dibuat yang banyak gitu kan? Biar lebih semarak gitu. Lebih banyak mikirnya, tapi ini nggak apa-apa juga lah. Karena mengingat kita juga sudah agak lama. Ya. Oke, berarti sekarang kalian sudah mempresentasikan kegiatan kalian. Nah, sekarang Ibu yang akan kasih penguatan. Oke, sekarang ini limbah. Nah, ini ada juga di buku. Maksudnya juga dibaca. Ini buangan atau sisa dari aktivitas manusia dan industri. Itu yang dikatakan dengan limbah atau sampah. Ya. Jenis-jenis limbah. Jadi kan berdasarkan sumbernya. Ada 6 kalau di buku. Yang pertama ada pemukiman, tempat umum, perkantoran, industri, pertanian, peternakan. Kira-kira kalau yang digambar itu masuk ke yang mana di antara 6 ini? Oke, peternakan. Berarti ini apa? Limbah apa ini? Iya, bahasanya alumo. Kalau iya, sisa atau buangan dari hewan, kotoran hewan. Jangan nanti kalau menulis, kalau ditanya nanti apa saja contoh limbah peternakan, tai gitu kan jelek sekali ya bahasanya ya, kotoran hewan. Nah, yang kedua, berdasarkan unsur pembentuknya ada 2, yaitu limbah organik yang tadi juga udah kalian katakan. Terus yang kedua ada limbah anorganik. Jadi apa kira-kira pengertian? Kalau organik itu berasal dari, kalau dari hewan? Masuk organik nggak? Tadi yang terurai ya, yang mudah terurai. Kalau anorganik berarti nggak bisa terurai? Ya, jangan bilang tidak bisa. Bisa, tapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian berdasarkan wujudnya, ada limbah cair. Limbah cair itu kira-kira limbah dari mana itu? Pembuangan boleh, industri boleh. Kalau yang kedua ada limbah padat. Ini yang kedua. Limbah padat, ini udah jelas ya, yang sering kita temui sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada limbah gas. Oke. Yang selanjutnya berdasarkan nilai ekonomi. Nah, ada ekonomi, ada non ekonomis. Kira-kira apa perbedaannya? Ini itu kan yang tadi, yang tadi di video kalian lihat. Ya, yang plastik itu yang udah diolah nanti bisa jadi tempat duduk. Nah, ini yang namanya ekonomis. Kira-kira apa perbedaannya antara ekonomis dengan non ekonomis? Iya, ekonomis memiliki nilai jual, bagus jawabannya. Kalau non ekonomis berarti sebaliknya tidak memiliki nilai jual. Kenapa nggak bisa dijual? Iya, bukan karena belum diolah. Bisa aja kita olah ini, tapi karena dia berbahaya. Nilai ini apa namanya tuh yang suntik-suntik itu, kalau yang di medis itu tidak boleh dipakai untuk didaur ulang karena di situ kan ada penyakit. Nah, kita pakai suntik misalnya kita suntik apa misalnya vaksin misalnya, udah dipakaikan ke si A, nggak bisa lagi kan dipakai ke si B. Karena apa? Karena nanti akan menimbulkan penyakit baru. Jadi kalau misalnya kita pakai yang non ekonomis itu digunakan, akan menimbulkan penyakit baru. Makanya dikatakan non ekonomis. Itu ya berarti udah pas ya, karena berbahaya, bukan karena belum didaur ulang. Oke. Selanjutnya ada dampak limbah terhadap lingkungan dan penanganannya. Yang pertama bisa dibuat pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini ada juga beberapa tahapan. Ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu. Ada pencacahan, penyaringan, pemberian molase, pencampuran, pembalikan, kemudian pengemasan dan penyimpanan. Nah, ini ada konsep 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Kalau reuse di situ menggunakan kembali limbah yang masih dapat digunakan. Ini contohnya. Kayak botol aqua, botol air mineral itu dipotong,
dimasukkan apa namanya pupuk, tanah segala macam, kemudian ditumbuhkan tanaman. Ya. Kalau reduce itu meminimalkan penggunaan barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai secara berulang-ulang. Contohnya kayak plastik. Kalau kita kan suka kalau ke pasar, pulang ke rumah itu banyak sekali plastik ya kan? Nah, jadi diganti. Kalau bisa di kota-kota atau di mal-mal besar itu udah diganti sekarang. Dia minta ke kita kan ada ada plastiknya Bu itu atau ada tempatnya Bu gitu kan. Jadi kita diganti dengan tas ataupun ada namanya kayak yang bisa mendaur ulang sendiri itu bahan-bahannya. Jadi apa lain selain kresek ini diganti dengan tas yang bisa kita ini kan bisa berulang-ulang kan kita pakai. Tapi kalau ini kan nggak bisa. Jadi besok pakai yang lain gitu. Jadi akan menimbulkan limbah yang banyak. Contoh yang lain apa? Tisu, penggunaan tisu. Biasanya kalau untuk melap-lap itu, biasa kan kita pakai tisu. Itu kan banyak sekali kita butuhkan tisu. Tapi pakai aja kain gitu. Kalau kain kan bisa kita cuci lagi, kita keringkan, besok bisa kita pakai lagi itu penggunaannya. Kemudian ada recycle, yaitu mendaur ulang limbah. Nah, ini yang kayak kalian buat tadi. Jadi ada produk baru setelah kita daur ulang. Ini ada kayak tembikar atau plastik itu dijadikan tas, ya. Ini ada simbolnya. Jadi kalau kalian temukan 3 simbol ini, berarti kalau reduce, terus sama recycle, berarti itu bisa kalau misalnya dapat ketemu yang ini recycle, berarti bisa didaur ulang bahannya. Biasanya kalau di botol-botol air mineral itu banyak gitu. Kan ada nomor-nomornya juga kan, ada simbol-simbol yang lain. Itu kalian harus tahu. Oke, sekarang kita evaluasi. Silahkan dikerjakan evaluasi, form Google-nya sudah Ibu bagikan ke kalian. Waktunya nggak lama kan, sebentar aja cukup kan? Silahkan dikerjakan evaluasi, soal evaluasi. Udah siap evaluasinya? Udah? Oke, coba Ibu masuk ya. Masuk ke Drive. Bukan yang Ibu. Karena di sini susah sekali Ibu buka, Ibu cari di HP terus ya. Karena ini udah disambungkan dengan Google Drive Ibu. Oke, ini yang yang sudah masuk, nilai-nilai yang sudah masuk, Ibu catat dulu. Nah, rentang nilainya ada yang dapat 100 ada. Kemudian yang dapat 0 pun ada. Ini kayaknya yang dapat 0 itu betul-betul tebak-tebak berhadiah ya. Tapi tahu-taunya nggak berhadiah sama sekali. Dan kalian kan dan ini satu lagi ada yang tidak membuat namanya. Jadi kan Ibu bilang kalau misalnya ada evaluasi melalui Google Form atau apapun, tulis nama sendiri, nama apa namanya, nama asli sendiri. Ini ada Jihan. Siapa Jihan di sini? Jihan? Nggak ada, 2 kali Jihan ini masuk. Kemudian Herbian Zea. Siapa? Nah, ini nggak ada. Kalian boleh di absen, ini nggak ada. Ini kenapa ada nama-nama lain? Oke, ini ibu urutkan aja nilainya. Yang Joharati yang mana? Nggak ada orangnya ya? Iya, Joharati dapat nilai 100. Kemudian yang kedua dapat nilai 90. Namanya siapa, ada tahu? Azahra.
Yang ketiga, dapat nilai 90 juga. Tazkiyatul Aulia. Kenapa Bu? Saya juga dapat 100, tapi kok nggak Ibu kasih tahu? Karena 100-nya yang ketiga kali. Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Jadi kalian kan udah Ibu kasih tahu. Kalau mengisi itu 1 kali saja. Kalau mau cari, iya kan? Ketahuan kan? Memang nampak di situ. Misalnya namanya diketik misalnya namanya kan? Ini contohnya, siapa nih? Ridwan Syahputra 3 kali melakukan evaluasi. Nggak bisa. Terus kenapa ini ada yang 190 padahal saya juga dapat Bu 90 ini dilihat dari yang pertama. Jadi yang pertama kali dan yang paling cepat itu yang dapat 100 Joharaty. Pertama dia tes langsung dapat 100. Nah, mungkin keberuntungan ya bagi dia ya. Tapi ini yang lain juga udah bagus juga. Berarti sudah ini. Ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Ya. Setelah ini udah evaluasi. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Di Aceh? Belum ada. Paling yang seperti yang Ibu tampilkan tadi. Itu biasanya ada kelompok-kelompok atau komunitas yang mengolahnya. Tapi kalau tahu Ibu yang lain belum ada. Kalau dari pemerintah kayaknya belum. Belum ada penanganan khusus. Palingan kita kan biasanya dihimbau jangan membuang sampah sembarangan atau jangan membuang sampah di sungai, di laut, gitu-gitu kan. Terus kalau untuk penanggulangannya belum. Bahkan kalau di daerah kita paling ada kalau misalnya dikasih pun cuma 1 tong sampah kan. Cuma ada 1 tong sampah. Tidak ada 2 atau 3. Tapi kalau di daerah-daerah lain mungkin ataupun di luar negeri yang khususnya biasa kita lihat di TV-TV, di internet itu udah ada pemilahannya. Jadi ini organik, ini anorganik, ini berbahaya. Mereka pun sudah terstruktur seperti itu, gitu. Ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup pembelajaran kita. Kesimpulan dan refleksi. Ibu mau dengar dari siapa saja boleh? Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa? Atau nggak ada kesimpulan? Nggak ada kesimpulan, Ridwan? Ada. Apa kesimpulannya? Ya. Ya. Yang ketiga, limbah adalah buangan atau sisa dari aktivitas manusia dan industri. Limbah tidak hanya diaktifkan dari aktivitas masyarakat, tapi juga dari tumbuhan, hewan, serta manusia. Limbah akan menjadi masalah apabila tidak ada kecepatan waktu. Udah? Ada lagi, Ibu. Ada lagi? Apa lagi? Siapa lagi? Azahra. Dari sampah diolah menjadi barang lainnya harganya ekonomi dan mahal. Oh, berarti sampah oke. Bagusnya di belakang tadi siapa Ibu lupa? Oh iya Lara. Oke, Lara. Terima kasih Lara sudah menyeluruh, sudah juga mendefinisikan arti limbah. Azahra juga. Dan refleksinya untuk hari ini. Kenapa senang? Karena ketahuan isi evaluasinya banyak-banyak. Karena kenapa Lara? Adanya kerja kelompok. Oh, karena terlihat nilainya ya. Jadi lebih tahu, oh ini kerjaan ini 3 kali dia kerjakan, makanya dapat 100 gitu ya. Oke, ada lagi refleksinya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian silahkan baca-baca materi polusi. Ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Silahkan bersiap dan istirahat. Kalian langsung nanti mau ke kantin aja dulu. Siapkan? Siapkan. Hai, bersiapnya yang bagus lah. Kenapa bersiap begitu?
Yang bagus, jangan kocar-kacir. Masa menyampaikan salam kocar-kacir. Siap, harus bersiap dulu. Dah, coba ulangi. Yang bagus. Dah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, silahkan istirahat. Terima kasih ya. Silahkan beristirahat dulu. Terus itu aja. Itu aja, Zaza. Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oh iya. Istirahat, jangan ngomong kawan. Komen lah. Kematian. Kalian. Oke, Ibu Cut Habibul. Iya, Bu. Sudah selesai. Pertama saya ucapkan dulu selamat. Sudah menyelesaikan PPL kedua dari program PPG ini. Tadi lumayan terganggu di awal, sehingga itu beberapa saat. Nah, saran saya mungkin untuk yang lain-lain kali, kalau untuk ujian ini kan udah selesai ya. Kalau untuk ujian, jadi semua tolong yang di belakang suruh diam-diam dulu, jangan ribut kali. Baik. Oke, Bu. Ya. Jadi ini pengalaman mungkin bagi Ibu Cut Habibul. Semua peralatan yang akan kita pakai, apalagi ini direkam ya Bu, direkam, kemudian juga online untuk dosen dan guru pamong. Sebaiknya hal-hal seperti tadi harus kita antisipasi di awal. Nah, kalau ini selamatnya tidak ada orang pada sesi keduanya, atau saya tidak ada tepat waktu harus berada pada posisi yang lain. Nah, sehingga walaupun telat ya udah saya ikuti aja. Nah, jadi hal-hal seperti ini sebenarnya harus kita persiapkan di awal. Jadi LCD misalnya mau dipakai, dicek dulu kesiapan alat-alat, apalagi proyektor itu kan merupakan media dalam pembelajaran kita. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa dianggap hal yang terjadi di luar dugaan. Jadi ini persiapan ya Bu Cut ya. Saya persiapan LKPD yang sudah dikopi atau apa, atau bahan-bahan material untuk bahan pembelajaran siswa-siswa kita itu diusahakan sudah ready dari awal. Ini pengalaman. Kalau misalnya tadi tidak bisa ditunggu, nah Ibu Cut kan mendapat kendala yang sangat besar. Misalnya ujiannya itu memang bukan untuk ditunggu. Nah, kan itu jadi kendala ya.
Jadi Iya, Bu. ini jadi pengalaman. Nanti walaupun tampil di tempat lain, harus betul-betul dicek dulu komputernya, semua media-medianya semua di ini. Itu. Kemudian untuk di awal setelah ada selesai kendala-kendala tersebut, saya melihat sudah berjalan normal. Di awal Ibu sudah memulai dengan baik, ada membaca doa, motivasi, persepsi dan lain-lain sudah bagus, Bu. Kemudian membagi kelompok sampai dengan bekerja mengkoordinasi siswa untuk bekerja dengan baik sudah Ibu lakukan. Saya melihat sudah ada peningkatan dari PPL 1 kemarin. Hanya yang menjadi perhatian saya tadi, Ibu sambil mengajar memegang rekaman, video HP ya. Iya, Di awal, yang terakhir baru sudah ada. Itu sebaiknya kita hindari. Ibu betul-betul mengajar tanpa memegang HP, kecuali misalnya pointer atau alat penunjuk untuk PPT atau laptop. Tapi kalau alat yang berkaitan dengan rekam dan lain-lain, sebaiknya ada kawan kita yang membantu. Nah ini pun mungkin apakah saya tadi nggak tahu apakah temannya tidak datang di awal. Nah ini harus betul-betul kita siapkan, Bu ya. iya, Bu. Kan lucu misalnya sedang mengajar kita memegang alat rekaman, tapi kita mengajar itu kelihatan sekali kita nggak siap nanti. Itu saja yang terlihat di saya. Kemudian di penutup juga Ibu sudah ini. Cuma waktu tadi terakhir ya, aduh kenapa begini menutup pelajaran. Tapi Ibu sempat menegur siswa, jangan seperti itu menutup, memberi salam. Karena itu salam lagi ya. Iya, Bu. Tapi itu betul-betul kendalanya di siswa bukan di Ibu. Tapi Ibu sudah berusaha untuk mengcover itu, mengelola kelas dengan baik. Jadi selamat Ibu, Iya. sudah selesai tahap keduanya, mudah-mudahan nanti tahap berikutnya lebih lancar lagi. Ya, Amin. sekian dari saya. Pak Samsuar mungkin ada yang mau menambahkan? Baik Bu, makasih banyak. Mungkin sedikit aja dari saya untuk tambahan. Sama seperti Bu Asia katakan tadi, sebenarnya itu tadi Ibu kelihatan panik sedikit pada saat itunya ya. Iya, Jadi Bu. nampak tergopoh-gopoh Ibu. Iya. Ya, kami pun bingung juga ini apa ini kan. Makanya kan dapat seperti Bu Asia bilang tadi, ini persiapan ya. Persiapan itu harus matang. Ibu sudah tahu bagaimana PPL 1 kemarin. Di mana kendala sudah Ibu tahu, sudah kita kasih tahu. Terus ini kan yang keduanya. Jadi seperti tadi persiapan itu harus matang. Jangan tergopoh-gopoh lah. Nanti akhirnya panik. Seperti tadi Ibu udah panik, udah siswa sudah di dalam, akhirnya terus perlu juga diperhatikan Ibu. Kan ini kami ada penilaian, baik dari dosen atau dari guru pamong. Item-item dari penilaian itu harus diikuti, Bu. Jadi pada saat kami menilai nanti, untuk mudah kami nilai kesiapan Ibu kan, selain nanti ada perangkat pembelajarannya, terus kegiatan intinya tadi dari awal ya seperti Ibu saya katakan tadi, dari pendahuluan ya, bagaimana memberikan motivasi kepada siswa, memberikan stimulus ya. Terus kegiatan intinya bagaimana tadi sudah mulai belajar lah. Cuma Ibu ajak anak-anak itu agak lebih sedikit serius ya. Jadi nampaknya biarpun ini memang siasat kita bagaimana untuk pembelajaran, tapi keseriusan itu harus ada. Dan tadi kendala juga Ibu sudah bermain peran ini. Ya, seperti kami katakan, jangan lagi Ibu nanti yang sorting juga Ibu juga, jadi makanya perlu tenaga ekstra yang lain teman-teman kita aja untuk bisa membantu Ibu supaya hasilnya itu bagus. Ya, jangan nanti seperti Ibu katakan tadi, kamera masih Ibu yang pegang, habis itu Ibu jadi panik sendiri ya. Jadi akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai nantinya. Selanjutnya juga tadi dari segi gambar ya sudah agak lumayan lah ya. Dan yang kami harapkan
Yang terpenting tujuan pembelajaran itu ada. Selanjutnya mungkin yang penutup tadi agak ini sedikit agak rancu ya, tapi nggak apa-apa. Itu harus memang betul-betul ibu harus siapkan lebih matang, jangan nampak nanti tergopoh-gopoh. Ini alhamdulillah ya memang bisa diulang ya. Misalnya tadi nggak pas, terus alat-alatnya disiapkan betul-betul. Tolonglah disiasati yang sebaiknya supaya hasilnya lebih bagus. Mungkin selamat ya sudah masuk ke PPL ini. Mudah-mudahan sukses nantinya. Karena ini mengingat Jumat kami tidak bisa lama ya. Saya Iya, pikir Pak. nih nggak telat juga nih nggak. Baik, mungkin dari itu aja Bu Asia dari saya. Terima kasih banyak ya. Kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak, Bu Tut, selamat sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan yang sudah dilalui ini menjadi pembelajaran yang baik atau lesson learn bagi kita untuk lebih bagus pada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nanti di sekolah setelah Ibu menjadi betul-betul menjadi guru profesional. Kami berharap betul-betullah mempersiapkan diri dalam segala hal, termasuk dalam mengajar. Kemudian nanti ada beberapa termen lagi yang harus dilalui, UP, UKIN ya. Iya, UKIN sama Kemudian ya, UKIN sama UP lagi ya. Iya, Uji pengetahuannya kapan? Februari. Februari. Iya. Mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik dan lulus semuanya. Amin. Doa dari kami Pak Samsuar ya. Demikian hari ini kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu. Ya, Oh ya, nanti ini link rekamannya dikirim ke kami ya, karena kami harus mencematkan di apa? Di bukti kegiatan Link Zoom-nya bukan? link Zoom ini. Iya, iya. Link Zoom. saya tadi salah masuk ruang Ibu Hab nanti. Katanya Zoom 2. Oh, ke Kok link ada Ibu 2. Hab nih yang lain kok enggak ada orang kita. Keluar balik ya ketahuan. Ya, kan karena kita Zoom sendiri, Pak, Zoom dari peserta. Ya. Baik, makasih ya, seizin live ya. Iya, Ya, iya. Jumpa. Terima kasih Mohon banyak izin ya. Bapak. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Nên pergi ke Zoom, apa sih pergi ke Zoom? Ya, Zoom kamu, Pergi ke Zoom kelompok kamu. Tapi ini kahana kelompok enak ke? Karena lah itu tuh.